Halo, ketemu lagi dengan Kak Mia. Video kali ini Kak Mia mau membahas tentang penyetaraan reaksi redox. Nah, untuk bisa memahami bagaimana menyetarakan reaksi redox, kalian perlu mempelajari terlebih dahulu mengenai bilangan oksidasi, reaksi reduksi, reaksi oksidasi, dan prinsip penyetaraan reaksi kimia. Penyetaraan reaksi redoks kali ini, Kak Mia menggunakan metode bilangan oksidasi. Contohnya pada persamaan reaksi ini. Diketahui MnO4 negatif direaksikan dengan H2C2O4 direaksikan dengan H plus menghasilkan Mn2 plus ditambah CO2 dan H2O. Reaksi ini berlangsung pada suasana asam. Nah, langkah awal kita abaikan terlebih dahulu H+ dan H2O. Kemudian tentukan bilangan oksidasi dari unsur yang mengalami perubahan. Kita perhatikan pada MnO4- di sebelah kiri. Kita sudah ketahui unsur yang memiliki biloks tetap yaitu oksigen. Oksigen memiliki biloks -2. Karena unsur oksigen ada 4, maka biloks oksigen pada senyawa MnO4- adalah -8. Muatan senyawa MnO4- adalah -1, maka Mn memiliki muatan positif 7. Kita perhatikan lagi, Mn positif 2 di sebelah kanan memiliki biloks positif 2. Dari sini kita lihat perubahan biloks dari 7 ke 2 mengalami penurunan biloks yang kita sebut reduksi dan mengalami penurunan sebanyak 5. Kita sekarang perhatikan senyawa H2C2O4. Unsur yang memiliki biloks tetap yaitu oksigen dan hidrogen. Kita perhatikan oksigen memiliki biloks -2 dan jumlah unsur oksigen ada 4. Maka biloks oksigen adalah -8. Untuk hidrogen memiliki biloks positif 1. Nah, jumlah unsur H-nya di sini ada 2, maka biloksnya menjadi 2. Senyawa H2C2O4 ini tidak memiliki muatan, sehingga -8 tambah 2 adalah positif 6. Maka biloks dari C2 adalah positif 6. Untuk C sendiri memiliki biloks 3. Sekarang perhatikan CO2 di sebelah kanan. Biloks oksigen -2. Dengan jumlah oksigen ada 2, maka biloksnya menjadi negatif 4. Sehingga biloks C adalah positif 4. Perubahan dari 3 ke 4 mengalami kenaikan biloks yang kita sebut oksidasi dengan penambahan sebesar 1. Kita perhatikan lagi H2C2O4. Terlihat bahwa C memiliki jumlah 2. Karena C-nya ada 2, maka kenaikan senyawa C perlu dikalikan 2 dan dibuat setara pada CO2 dengan menambahkan koefisien sebanyak 2. Jadi kita bisa lihat bahwa penurunannya menjadi 2 karena sudah dikalikan 2. Kemudian lihat di sini ada angka 5 karena dia mengalami penurunan sebanyak 5. Ini angka 5 ini adalah penurunan untuk MnO4-. Kemudian digunakan menjadi koefisien H2C2O4. Begitupun dengan yang kenaikan sebanyak 2. Dia adalah milik H2C2O4, kemudian digunakan sebagai koefisien dari MnO4 negatif. Sekarang kita mulai setarakan. Perhatikan Mn berjumlah 2 di sebelah kiri. Maka di sebelah kanan yaitu Mn2+, harus berjumlah 2 juga dengan menambahkan koefisien di depan Mn plus 2 sebanyak 2. Lalu kita lihat unsur C di sebelah kiri berjumlah 10 dari 5 koefisien dan 2 atom. Jadi 5 dikali 2 adalah 10. Kemudian perhatikan di sebelah kanan sudah ada 2 CO2. Karena jumlah C harus 10, maka kita perlu mengganti CO2 menjadi 10 koefisiennya. Langkah berikutnya kita setarakan nilai muatannya atau biloks. Pada MnO4- dengan koefisien sebanyak 2,
maka nilai biloxnya menjadi minus 2. Dari 2 dikali minus 1. Pada Mn positif 2, dengan koefisiennya 2, maka biloxnya menjadi positif 4. Untuk menyetarakan bilox, maka karena suasananya asam, kita perlu menambahkan H+. Di sini H+ itu digunakan untuk menyamakan jumlah bilox di kiri dan di kanan. Kita tempatkan H+ di sebelah kiri sebanyak 6. Jadi 6 dikurangi 2 itu adalah positif 4. Sehingga bilox di sebelah kiri dan di sebelah kanan memiliki jumlah yang sama. Berikut ya, kita setarakan unsur H di kiri dan di kanan. Di kiri jumlah H pada H2C2O4 adalah 10. Dan dari H+ adalah 6. Jadi kalau dijumlahkan ada 16. Maka di sebelah kanan kita perlu menambahkan H2O agar unsur H ini bisa setara berjumlah 16. Kalau misalkan H2O sudah ada 2, maka kita hanya perlu menambahkan 8 di koefisien H2O. Dan yang terakhir kita cek unsur oksigen yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri unsur oksigen berjumlah 28. Jadi yang di sebelah kanan harus berjumlah 28. Ini diperoleh dari oksigen yang terdapat pada CO2 dan oksigen yang terdapat pada H2O. Kalau dijumlahkan totalnya menjadi 28. Bagaimana jika pada soal yang sama tapi perlakuannya berbeda? Suasana yang tadinya asam kita rubah jadi suasana basa. Pada suasana basa, pengerjaannya hampir sama. Mulai dari menentukan bilangan oksidasi sampai dia mau menyetarakan biloxnya. Ketika mau menyetarakan bilox, pada suasana asam kita menambahkan H+, kalau pada suasana basa, kita menambahkan OH-. Nah, kita waktu hitung suasana asam itu selisih antara bilox yang kiri dan kanan adalah 6. Ya, karena dari negatif 2 ke positif 4, selisihnya adalah 6. Maka kita tambahkan OH-nya sebanyak 6. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa OH yang ditambahkan itu tidak di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan, sebanyak 6 OH-. Nah, setelah itu baru kita setarakan jumlah hidrogennya. Jumlah hidrogennya dengan menambahkan H2O. Hanya H2O di sini juga tidak di sebelah kiri, tapi ada di sebelah kanan. Karena di sini H2 yang di sebelah kiri itu sudah jumlah 10, sedangkan di sebelah kanan yang tadinya 6 masih kurang. Nah, kita tambahkan H2O. Karena H2O ini sudah mengandung hidrogen sebanyak 2 dan kita butuh 2 lagi, maka H2O-nya kita kalikan 2. Jadi OH-nya tadi hidrogennya ada 6 ditambah dengan hidrogen yang dari H2O ada 4 jadi 10. Jadi hidrogen di kiri dan di kanan bisa setara. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.